openingnya ntar aja. Openingnya apa, Dek? Bang Ya, Zombie aja aku yang udah opening. rekam. Bang Zombie aja yang opening. Jadi kita bacain dulu ya. Landasan dari kitab Tazkiyatun Nafs. Ini di pendahuluan dulu ya, Ndah. Aku baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Landasan terpenting para penasihat adalah mengingatkan manusia akan tanda-tanda. Husband, you may invite them follow you. Hah? What is this? Akan tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersebar di cakrawala dan jiwa. Mengingatkan mereka akan perbuatan dan hari-hari Allah, mengingatkan mereka akan siksa dan pembalasannya, dan mengingatkan mereka akan ganjaran yang Ia janjikan dan siapkan bagi para hamba yang taat dan bermaksiat kepadanya. Landasan terpentingnya di surat Ali Imran ayat 79. Bisa baca nggak, Ndah? Indah bisa baca nggak? Bisa buka nggak surat Ali Imran ayat 79? Artinya aja ya, tidak pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Tuhani, orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Tuh, apa tuh? Karena ini judul awalnya itu kan adab murid kepada guru. Jadi landasan terpenting para murabi itu pembina, pendidik, guru besar itu yang kemarin kita kita omongin sedikit-sedikit, pendidik semuanya itulah. Dalam pembinanya adalah perbaikan hati dan akhlak gitu. Ini berat banget ini kajiannya. Duh ya Allah, berat ah. Soalnya aku tidak mewakili, belum represent ini, Nda. Gimana dong? Nggak apa-apa, Belum Kak, represent lanjut. daripada kitab ini. Dan ini sebenarnya membahayakan ini, parah loh. Maksudnya bahaya banget loh. Aku nggak menguasai kitab ini. You Karena just aku sendiri explain belum what menguasai. inside, kan? No, yeah. Because you know why? I'm not even know how to control myself gitu loh. How to control tazkiyatun nafs itu how to manage yourself. For example, when you have suudzon berpikiran jelek kepada orang gitu. Ketika kita salam, Oma, ketika kita berpikiran buruk atau Oma, udah, Oma nyatat apa? Masya Allah, dapat hadiah buku dari Oma. Suruh Oma mensupport aku untuk bercerita tentang kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir. Ini karena ini lebih dongeng. Ya, Masya Allah. Ya udah, nggak apa-apa. Cuman Dari yang Rafael mulai menginjil. kafir aja. Udah kafir. Itu aja kalau memang karena kan itu suruh next dikeliatin. level play. Oma sini. Tazkiyatun nafs Ini lagi itu kan ada memang 8 juta penonton. Ada 8 juta penonton. Aku dengar ya, Ya, kalian sekalian info. Bentar lagi. iya, ini judul aslinya Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah. Mukhtasar itu artinya resume. Resume itu ringkasan. Jadi enggak intinya. Jadi enggak explanation yang full gitu kan. Al-Bidayah wa Nihayah, permulaan sampai akhir hidup manusia. Jadi dari penciptaan arsy-nya Allah, ada penciptaan pena, penciptaan kolam, Tunggu. penciptaan nabi-nabi gitu kan, sampai akhir zaman, sampai khilafah hijriah tahun-tahun hijriah itu ada semua. Bahasa Arab itu. Ini nih. mantap. Ini nih. Ya udah. Kalau Ibnu Katsir itu kan memang bapaknya para mufasir kan. Aku juga suka itu. Tuh kan aku kecil-kecil pinter kan aku. Ayo lanjut. Lanjut Ustazah. Tunggu. Apa kamu bisik-bisik? Iya, Tadi itu aja tahu. kalau Bibirnya kebaca, Kakak. Tunggu tanggal mainnya. Rafael, itu buku kelengkapan lagi dari Quran hadis. Bukan kelengkapan, Rafael. Jadi siapa namanya ini Al-Hafiz Ibnu Katsir ini menerangkan mufasir
beliau menguasai beberapa ilmu dari Al-Quran dan beliau menjelaskan gitu kan. Jadi ulama alim, Enak bersih. alim belum bersih ini Oma, ya Allah. Oma nggak tahu karena aku dikomplain sama Oma karena kamarnya kotor. Emangnya aku tuh malas orangnya guys. Kata Oma, kelemahan kamu tuh cuma satu, kamu harus jadi orang kaya supaya kamu bisa bayar orang suruh bersihin rumah gitu. Betul, Oma. Karena dari oh pakai jimat sebenarnya di sini. Nah, ada 6 juta padahal dari 8, 6 turun lagi nih. Nolnya grinding semua. Oke. Aku dapat catatan dari Oma loh. Aku dapat catatan. Dengar ya. Oh, nggak boleh. Oh, nggak boleh di. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih Oma. Ya. Muah. Ya, jadi sampai di mana tadi Bang Zombie? Ini ya aku mau bahas, kita kan tadi udah sepakat dah ngebahas ini bukan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs nih kita berat banget loh. Kita berat banget. Tapi luar biasa kalau yang bisa membaca ini dan menguasai itu. Kita nih kayak udah dikulitin. Ukti udah Sumayyah salah mau naik semua. nggak? Ukti Sumayyah. Ukti Sumayyah? Boleh? Ukti Sumayyah. Bismillah. Ngopi dulu ya guys. Aku belum ngopi soalnya karena ini temanya masih ringan ya. Ngopi dulu. Om, kopi, Assalamualaikum, Om. Ukti Sumayyah. Hah? Om kopi, Om. Ukti Sumayyah nih kayaknya harus pakai kayak Bang Zombie deh, biar kayak Ukti Iya, Ukti beneran. Sumayyah harus pakai soundcard Ukti Sumayyah. Ukti Sumayyah harus pakai soundcard ya. Jadi kita pindah pembahasannya, kita akan terus menerus ringkasan kitab Al-Bidayah wa Nihayah ya. Lihat Alkitab, kitab terlengkap bahkan tanpa buku, hadis dan tafsir. Rafael, kamu paham nggak artinya Alkitab itu apa? Alkitab itu dari bahasa Arab yang artinya buku, kitab satu, kutub banyak buku-buku itu kitab. Alkitab kamu tuh banyak pertentangan di dalamnya, Rafael. Kamu tahu nggak? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa in hum illa yadhunnun. Mereka tuh mengira-ngira, merubah-rubah dan ini mengatakan ini dari Allah gitu loh. Ya kan? Surat Al-Baqarah menceritakan tentang karakter kalian, karakter orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan, yang mengubah-ubah kitabnya itu semua ini dikatakan ini dari Allah, padahal bukan. Itu bukan dari Allah. Mereka merubah-rubahnya. Kelakuan kalian itu. Ya kan? Lakukan Bani Israel. Kenapa di dalam Al-Quran dimention banyak Nabi Musa dibandingkan nabi yang lain? Kisah-kisah Bani Israel itu kenapa? Coba. Ukti Sumayyah, silakan dijawab Ukti Sumayyah atau Bang Zombie. Silakan Bang. Nih ya, denger ya. Surat Al-Baqarah ayat 78, 79 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Fawailul lilladzina, kecelakaanlah bagi mereka yang yaktubuna biaidihim, menulis kitab itu dengan tangannya. Summa, kemudian yaquluna, mereka mengatakan, hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Liyashtaru bihi, untuk menjual samanan qalilan, saman, harga. Saman itu harga, qalil sedikit, harga yang rendah. Saman, harga, qalilan sedikit. Samanan qalilan, fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaanlah bagi mereka yang menulisnya. Ya, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaanlah apa yang mereka usahakan. Seperti itu. Jadi mereka itu udah ini nih, udah jelas banget. Jadi kalau Rafael berbicara bahwa Alkitab itu tidak butuh kitab-kitab yang lain untuk menyempurnakan, kalimatnya salah Rafael. Al-Quran itu sumber ilmu. Selalu saya katakan Al-Quran itu untuk saya hudan, petunjuk dalam hal apapun, oke? Syifa, obat, dan rahmat, kasih sayang Allah. Orang hidupnya susah, sempit, susah dapat rezeki, baca Quran. Walaupun kamu nggak ngerti, walaupun kamu tidak mengerti, setidaknya hatimu bersih. Setidaknya ada kelapangan setelah membaca Al-Quran. That's the point, Rafael. That's the difference between my books and your books. Oke? Dan di dalam Al-Quran Dan salah satunya Al-Quran itu adalah sebagai bayinah, penjelas bagi penjelas bagi kitab-kitab lain itu. Ya.
Ya, ya kan? Ke pantry dulu. Aku ke pantry naik ojek. Hah? Pantry-nya sebelah mana? Jadi kenapa butuh? Jadi kenapa butuh hadis tafsir kalau begitu? Nah, bukan untuk menyempurnakan. Kalian salah bahasanya. Kalau hadis tafsir itu menyempurnakan, tidak. Namanya tafsir untuk menafsirkan ayat ini maksudnya apa ya? Karena Al-Quran itu tidak sembarangan. Ada beberapa ilmu. Coba jelaskan ilmu apa aja, Bang Ukti Sumayyah. Kita harus menguasai balaghah, ilmu Ilmu nahwu, balaghah, ilmu balaghah, kedokteran, segala ilmu itu di situ ada dalam ilmu mantik, Al-Quran. semuanya. Ilmu Dan Quran itu matematika tidak juga ada. bertentangan dengan sains. Apakah Al-Quran bertentangan dengan sains? Quran bertentangan Tidak, dengan sains nggak? tidak. Rafael, siapa lagi nih yang di sini nih? Yang di sini siapa lagi yang sini? Claim to be confused. Claim to be confused ala anta taqaqaq. Ah, ini claim to be confused. Okay, if you confused, leave it for you Iya. because Oten nggak Mbak Sarah, tafsir saya hadis. zuhuran Yes. dulu ya. Di sini udah zuhur soalnya. Oke, oke, oke. Siap, Uhti. Lihat saja Kak Sarah, kalau kitab turun dari sorga, masa nama Adam dan Hawa adanya di hadis karangan manusia? Mana ada karangan manusia? Allahu Akbar, kamu itu nggak ngerti. Adam dan Kak, keep going Hawa aja nggak sih? di kitab. Hah? Ignore him aja. Keep going. Enggak, gini, dengerin. Rafael, aku jelaskan ya. Pada saat Allah menciptakan Adam, ini kemarin udah gue jelasin loh. Pada saat Allah menciptakan Adam di surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ke bawah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di dunia. Kemudian malaikat bilang, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau akan menciptakan manusia yang suka banget membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Dengar dulu ya Rafael ya. Akhirnya Allah menciptakan Adam dari tangannya Allah dibentuklah dari tembikar, dari tanah. Bentuknya Adam, kemudian Allah meniupkan ruhnya. Ya, kemudian apa? Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama yang sampai saat ini nama-nama itu ada, Nabi Adam sudah tahu, termasuk takokak, termasuk lenca, whatever, oke? Ya. Kemudian Adam berjalan-jalan di dalam surga dan Adam merasa kesepian. Tertidurlah Adam. Oke? Lalu Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Dengar dulu, jangan dipotong. Nah, jadi dengar ya Rafael ya, dengar kamu baik-baik ya di sini ya. Pada saat Adam bangun, terlihatlah seorang wanita yang duduk di sebelahnya. Kamu siapa? Hawa menjawab, aku adalah seorang wanita. Oh, seorang wanita. Terus, untuk apa kamu diciptakan? Aku diciptakan untuk membuat kamu tentram, kata Hawa. Karena aku diciptakan dari tulang rusuk kamu. Nah, kemudian Adam menamai dia Hawa. Kenapa? Karena malaikat mengetes Adam. Karena Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Oke? Kemudian malaikat-malaikat itu bertanya kepada Adam, Adam, siapa nama perempuan itu? Maka Adam berkata, dia bernama Hawa, yang artinya dihidupkan dari yang hidup. Gitu loh. Jadi yang memberi nama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Ada nggak nama Hawa dalam Al-Quran? Dari mana Islam mendapatkan nama Hawa itu? Dari kisah yang barusan saya sampaikan, claim to be confused. Do you understand or know what I'm saying? If you cannot understand what I'm saying, I can tell you in English. Okay? So what's the point? If Hawa mentioned in Quran or no, are you become a Muslim? I don't care. You become a Muslim or no, it's your problem, it's your business. I don't care. Kamu tahu nggak dalam zaman Rasulullah waktu Abu Jahal, Abu Lahab minta mukjizat, mereka masuk Islam enggak. Jadi kalau sekarang aku membicarakan, aku menyampaikan apa yang dalam Al-Quran, apa yang dalam tafsir Ibnu Katsir ringkasan, it's just for knowledge, for education. You believe it or not, you take it. It's not my business. Oke, silakan Rafael. Rafael, hello. Claim to be confused, keep it for you. It's not my business, ya. You believe it or not, this is for you. If Hawa mentioned in Quran or no, it's not my business. Okay? And I don't care you believe it or no. Ya. You mau masuk Islam, you enggak perlu, enggak penting. Karena orang-orang zaman dahulu yang notabene lebih pintar dari lo, yang mereka mengimani tauhid rububiyah, mereka lebih percaya sama Allah dibandingkan lu. Rafael, ada yang mau disampaikan Rafael? Sebelum lanjut nih Rafael.
Febrian Indah disuruh dia kasih tunjuk kata Hawa dalam kitabnya Kak. Nanti larinya ke KJV. Oh ya, Ferry naik aja Ferry. Ndah, naikin aja Ferry. Udah aku invite Ferry nggak terima. Oh, Ferry nggak terima. Oke. Oke. Nggak penting Ferry. Buat aku kalau orang nanya, mana di kitab apa, di ini apa, itu hanya untuk menunjukkan kepintaran, kecerdasan. Gue mau nunjukin ke netizen kalau gue pintar, kalau gue punya bahan-bahan bacaan yang ini, terus gue bisa nunjukin, terus gue bangga. No, it's not my type. You believe it or no what I'm saying, I don't care. Oke? Siapa ini yang minta naik? Oten. Typingnya cuman bohong. Nggak usah. Bohong-bohong gue juga nggak peduli. Gue nggak peduli. Lu mau bilang gue bohong, Nabi Muhammad dibilang gila, dibilang orang gila Nabi Muhammad. Jadi kalau misalkan gue cuma dakwah, gue niatkan dakwah di TikTok, gue dibilang bohong, gue dibilang gila, nggak peduli. I don't really even care, oke? Nggak apa-apa. Kita untuk indikasi dakwah kita diterima, dakwah kita benar atau enggak, semakin banyak yang benci sama kita, semakin itu adalah benar. Rasulullah, Nabi dijamin masuk surga, pintu surga tidak akan namanya dimention, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dijamin masuk surga, terus dibilang gila. Siapa gue? Siapa gue Indah? Can you explain to me? Iya. Siapa gue yang cuma bisa membaca kitab terjemahan, gak punya ilmu, fakir ilmu, hanya ingin membagi sedikit yang aku ketahui, yang Allah kasih ilmu pengetahuan kepada saya, dititipkan kepada saya. Tidak masalah. Kamu mau nggak percaya sama Quran, mau enggak, karena itu udah Allah mention loh di surat At-Taubah. Surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah surat ke-9. Surat At-Taubah itu tidak diawali dengan bismillah. Langsung baro'atun minallahi, baro'ah, pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik gitu kan. Surat At-Taubah itu. Baro'atun minallahi wa rusulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang yang tidak mau beriman. Musyrik, syarik. Syarik itu artinya ini loh, dua. Jadi menduakan, mentigakan, menempatkan Allah, menyembah Allah bersama Tuhan-Tuhan yang lain. Itu orang musyrik. Kalian tahu yang bilang kafir itu bukan kita, bukan orang-orang Islam yang mengatakan kalian kafir. Nggak ada. Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Siapa yang bilang? Kenapa surat itu bisa turun? Ya Allah. Kenapa surat itu bisa turun? Karena pada saat itu petinggi-petinggi kafir Quraisy mendatangi Rasulullah. Mereka udah capek banget bagaimana mendivit itu apa ya? Defend, Menyerang. apa nih? Hah? Mengalahkan dakwah Rasulullah itu udah bingung caranya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya petinggi-petinggi itu mengatakan kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, bagaimana kalau nanti kita tiap pekan gantian? Ibadahnya. Pekan ini aku ikut ibadah kamu, nanti pekan depan kamu ikut ibadah kami ya." Kata petinggi-petinggi kafir Quraisy kayak gitu. Rasulullah bilang, "Laukana, walaupun matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, aku tidak akan melakukan apa yang kamu minta." Kemudian turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir, ya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pun tidak akan menyembah yang aku sembah. Dua kali Allah mention ayat itu. Jadi nggak main-main. Lakum dinukum waliyadin. Kalau ada yang nanya nih, ini juga nih, bukan ibadah tapi menyembah. Ya, itu ada aja ini narasi kata-kata pencipta sama pembuat. Kayak gitulah ya. Itu orang-orang ateis berpikiran seperti itu. Nah ini juga, kita menyembah. Siapa namanya? Enggak, sebelum aku jauh. Kemudian turunlah lakum dinukum waliyadin. Sekarang pertanyaannya gini, oke, kalau Ibu Sarah jadi seorang wali kota yang rakyatnya tuh kan ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Kita sebagai orang Islam, kita mayoritas. Di sini kalian harus ngerti definisi kafir. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Siapa kafir harbi? Siapa kafir zimmi? Kafir harbi itu kafir yang harus diperangin. Kafir zimmi, kafir yang ada dalam perlindungan kita.
mereka jumlahnya minoritas dan mereka tunduk kepada aturan kita selama aturan kita adil. Ya, kita tidak mengintimidasi mereka, kita tidak merusak rumah ibadah mereka. Oke, Ibu Sarah dapat undangan nih untuk menghadiri Natal. Datang nggak? Datang. Datang, saya datang. Sebagai seorang pemimpin yang mengayomi rakyatnya, saya datang. Saya akan katakan selamat kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua warga saya, semoga berbahagia. Mohon maaf karena dalam kepercayaan saya, ya, saya tidak bisa merayakan bersama kalian, tapi saya menyediakan tempat ini, saya provide itu apa sih dah? Menjamin keamanan, menyediakan dan menjamin keamanan kepada saudara-saudara sekalian. Silakan merayakan dengan teman-teman dan saudara kalian. Terima kasih. Udah, selesai. Kan enak. Itu yang namanya toleransi. Itulah yang namanya toleransi, bukan toleransi. Gak usah ikut-ikutan. Gitu ya. Karena langit dan bumi itu petir menyambar. Kalian mengatakan kalau Tuhan punya anak. Kalau Allah punya anak. Orang Yahudi bilang Allah punya anak perempuan. Ini orang Kristen bilang Allah punya anak laki-laki. Bagaimana sih ceritanya? Secara logika aja. Tuhan mengirim anaknya ke seorang wanita, dilahirkan, just to convince him untuk menebus dosa-dosa. Aku nggak ngerti ya konsep ketuhanan kalian itu seperti apa. Sebelum aku nggak mau Distract. sebelum ke distract dan nanti lari kemana-mana ya. Sebelum lari kemana-mana nanti bahasannya terlalu jauh. Aku nggak mau. Jadi kita berdasarkan aku selalu membawa ini. Jadi apa yang aku sampaikan pengennya selalu dari sini gitu. Apa yang aku sampaikan bukan dari mulut aku, menyampaikan apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah sampaikan gitu ya. Selesai, tidak ada masalah. Kalau kalian tidak mau beriman, ya nggak apa-apa. Karena landasan dakwah Islam itu, teman-teman, landasan dakwah Islam, ingat ya, landasan dakwah Islam itu ada 2. Setidaknya, kalian harus ingat. Apa? Itu tadi. Lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun. Yang kedua, surat Al-Baqarah. La ikroha fiddin. Jadi tidak ada paksaan untuk beragama. Oke? Kalau mereka meyakini Abraham beda dengan Ibrahim, terus Solomon beda dengan Sulaiman, aku nggak ngerti dari mana ininya, dari mana apanya gitu. I don't understand gitu. Nggak ngerti bagaimana pemikiran mereka, karena saya belajar kristologi, saya belajar siapa itu Paulus, saya belajar ada perbedaan-perbedaan antara Nabi Isa dengan Paulus, ajaran-ajaran Nabi Isa notabene bertentangan banget. Ajaran Nabi Isa sangat bertentangan dengan ajaran Paulus. Paulus itu adalah penentang dakwah. Bang Novi, ini Bang Novi petinggi PBB ini. I know. Kemarin habis ketemu Menteri Natalius Pigai. Bang Novi ini orangnya down to earth banget. Beliau orang yang sangat baik. Beliau pengacara. Jadi kalau Bang Novi nih ya, kalau misalkan orang-orang bermasalah nih, aku laporin ke abang ya. PBB bos, lawyer semua. Sekarang ketuanya kan, mantan ketuanya udah jadi menteri. Jadi sekilas tentang saya itu kemarin. Tapi ya masih kita berbaik-baik lah. Sampai mana tadi dah? Landasan dakwah. Ya, landasan dakwah. Landasan dakwah kita itu 2 gitu. Tidak tahu asal-asal bicara siapa? Siapa yang tidak tahu asal-asal bicara? Siapa? It's okay Indah. Biar aja mereka typing, tapi kalau udah keterlaluan menghujat-hujat. Kalau menghujat gue nggak apa-apa, it's okay. It's okay, everybody will know that you are an educated or no. You are an educated person or no. Hehe, bisa aja Ustazah. Aduh, Bang Novi jangan panggil Ustazah dong, Bang Novi. Oh my God. Itu teman-teman saya semua dibisukan pada ngamuk. Teman-teman Oten, biarin aja, biar mereka suka hati mereka typing lah. Bang Novi denger ya, karena aku nih makanya itu standby. Bang Novi, ini aku udah ter-attract ke diskusi lintas agama, tapi aku membawa dari Islamologinya, ya. Dan please don't call me Ustazah. First of all, I'm not Ustazah. Saya nggak punya ilmu. Saya ilmunya sedikit sekali. Kalau ada kesalahan, tolong dikoreksi, ya. Salahkan saya. Salah lu. Jangan ngomong kayak gitu. Dan tunjukkan bahwa, oh ya kamu salah. Oke, saya akan terima.
saya tidak akan segan-segan meminta maaf karena memang saya melakukan kesalahan karena yang dibawa adalah ayat-ayat Allah, ya. Jadi kita nggak boleh sotoy, kita nggak boleh paling merasa benar, kita nggak boleh paling merasa pintar gitu kan. Kita nggak boleh ada perasaan kayak gitu karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, dan kita harus legowo. Meminta maaf itu biasa loh, malah justru orang tua akan respect kalau kita salah terus kita minta maaf gitu kan. Terus Masya Allah Bang Novi, ada doa gitu ya. Host ini salah satu wanita terbaik yang Bang Novi, Masya Allah. Bang Novi juga keren banget, salah satu salah satu ahli hisab. Jadi ada doa kalau kita dipuji itu doanya ya Allah, ampunilah dosaku, terus apa tuh namanya dah? Ya Allah, ampunilah dosaku, terus apa yang mereka pikirkan tentang saya gitu kan ya. Belum tentu benar gitu. Jadi bisa aja kalian kan nggak tahu siapa saya, nggak tahu saya ngapain aja gitu kan. Iya, biasa aja lah. Seperti itu. Udah sampai mana tadi ceritanya? Landasan dakwah kita ya itu gitu. Jadi kalau ada oten-oten ngomong, weh ini beda Abraham dengan Ibrahim, ya nggak apa-apa. Tadi udah dikasih analogi ya, kalau gue jadi wali kota gitu, datang nggak? Datang. Ngucapin nggak? Aku akan mengucapkan selamat berbahagia dan merayakan bersama saudara dan teman-teman. Dan saya sebagai seorang pemimpin gitu kan, pasti saya akan kasih kalian semua kenyamanan dalam beribadah. Saya pastikan Anda semua bisa beribadah dan bahagia. That's it. Bisa nggak sih pemimpin? Gini maksud dari gini, Mbak Sarah, saya luruskan ya. Ketika kita sebagai pemimpin yang notabene ada orang yang beribadah, kita tidak perlu untuk mengucapkan selamat. Tidak perlu. Contohnya kayak gini lah, kayak Natal misalkan. Selamat hari Natal, nggak perlu. Karena memang gue mention kayak gitu, Razi. Listen to me, gue nggak pernah bilang selamat hari Natal. Gue bilang selamat berbahagia dan merayakan bersama teman-teman dan saudara Anda. Iya, nggak perlu. Gue nggak pernah bilang loh. Terus posisinya dia pemimpin, Razi. Posisinya pemimpin. Contohnya ini bukan, dengerin dulu makanya. Iya nggak dengerin lah, belegu. Lu yang nggak dengerin gue, Razi. Tahu, saya juga tahu. Cuman maksud saya tuh gini, jangan, kan tadi ada kata selamat untuk menjalankan kebahagiaan itu, ya nggak perlu. Kata saya tuh seperti itu, nggak perlu. Salah. Itu diplomasi pemimpin, Wak. Boleh. Yalah, serah dirimu aja lah. Razi gini loh. Al-Hafidh Imam Al-Hafidh, salah seorang petinggi, Habib ya beliau. Kita nggak mengucapkan selamat Natal. Siapa yang suruh mengucapkan selamat? Nggak ada loh. Selamat atas kelahiran Tuhan Anda gitu. Lu jangan ngarang deh. Tadi gue nggak ada statement kayak gitu ya, Razi. Kalau gue sebagai wali kota, nggak ada. Maksud saya gini loh, dengar dulu makanya. Maksud saya tidak ada perlu kata ucapan selamat kayak tadi, selamat untuk menjalankan kebahagiaan tadi gitu loh. Itu nggak perlu. Karena gini Mbak Sarah, mohon maaf jangan dulu dipotong, jangan dulu ngegas. Sabar cantik, sabar ya. Astagfirullah. Ya, karena gini aja, silahkan kalian mau melaksanakan ibadah sesuai keyakinan kalian. Yang penting intinya kita tidak perlu mengatakan kata selamat, mau selamat gimana pun itu Mbak Sarah maksud saya tuh gitu. Enggak sih, kalau aku enggak. Selamat berbahagia, selamat merayakan dengan saudara-saudara. Iya, itu tidak semua. perlu. Dan saya sebagai pemimpin, itu kan kata lu. Karena lu nggak pernah jadi Tadi kata pemimpin. Mbak Sarah lo yang ngomong, astagfirullah pas sebelumnya, weh. Iya. Iya. Kalau lu kan nggak usah. Ya udah nggak apa-apa kalau gue Razi. Oh iya. Iya. Udah. Udah bayi baru bangun. Utuk. Pelan-pelan aja. Bukan gini loh Bang Zombie, gini loh. Kita tuh harus gini loh. Karena kan tadi gue jelasin, Razi, kafir tuh ada dua, ya kan? Kafir zimmi sama kafir harbi gitu loh. Kafir harbi ini kita nggak usah yang basa-basi semua segala macam sikat gitu kan? Karena kafir yang memang harus diperangin gitu kan. Nah kafir zimmi itu dalam perlindungan kita loh. Kita sebagai pemimpin, mereka minoritas, Hindu, Buddha, Kristen apa, it's okay. Tapi toleransi dalam batas apa? Kita nggak boleh mengucapkan selamat Natal, nggak boleh gitu kan, nggak boleh. Makanya saya bilang kalau saya menjadi seorang pemimpin, datang nggak? Datang. Tapi saya tidak akan mengucapkan selamat Natal. Saya akan katakan kepada mereka, silakan berbahagia, selamat berbahagia, dan merayakan dengan
dengan kolega kalian, dengan saudara-saudara kalian sini. Saya sebagai pemimpin menyediakan, I will provide you place which is safe. Nah, Itu kan? kalau itu tidak Aman dan apa-apa nyaman. menyediakan Dari tadi tempat begitu dan ya, melindungi. aduh kumaha. Dari tadi begitu baru Heeh. belum dengar full udah main interupsi. Lanjut Teh Sarah. Enggak, Mbak Sarah selesai, gue ngopi dulu. Bang Zombie ngambil apa di pantry? Jadi gitu teman-teman. Ini siapa nih? Selamat menyambut Natal. Oke, Masya Allah. Sebentar. Gue tuh kemarin dapet memes dan itu lucu banget. Seorang yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan mengirimkan anaknya dalam bentuk bayi, membuat seorang perempuan hamil, ya kan, dikandung dulu dan anaknya dilahirkan dulu, terus kemudian disalib, dimatikan untuk menebus dosa-dosa. And he convinced himself gitu kan, to be baby. Dia meyakinkan dirinya untuk menjadi bayi yang dilahirkan oleh seorang wanita, ya kan, kemudian besar dan tumbuh. Jadi si Tuhan ini mengconvince dirinya untuk disalib dan menebus dosa manusia gitu. Iya kan? It doesn't make Logikanya- any sense. Ya, what do you think? Ngapain lagi autentikasinya? Gak masuk akal. Ini Kak. si Awe Manulam kenapa ini dia lagi rusak hatimu karena menyembah dan menipu. Yalah bacot kalau sakit hati bilang aja lah. Udah Masih nih, sakit selesai hati nih, dia, masih belum terima dia. Enggak, Razi, kajian udah selesai nih. Jadi udah ya, kajian udah selesai ya. Udah, Iya. Subhanaka, udah gue tutup nih. Ya tutup aja lah kalau mau ditutup. Emang mau rungkat? Waduh, pelit banget. Cuman dikit seiprit bungkus tebel gitu. Aduh, parah ini. Tahu kakak mau kemana sih? Kakak baru reaction oten tantrum Mau doang apa loh. lagi? Belum bahas kitab loh. Hah? Bahas kitab ini ya, Al-Bidayah wa Nihayah ya? Iya. Kita Iya, bahas kakak baru kitab ini ya, reaction Al-Bidayah typing wa oten Nihayah ya? kan? Iya. Ya betul. boleh. Bang Novi, nggak ada privat-privat ya, Bang Novi ya. Ini ada Emang. pendeta Richard mau naik, boleh dinaikkan? Naikkan aja ada Razi. Silakan Pak Pendeta. Selamat siang Pak King Richard. King Richard ini Halo. penghujat loh. Halo, Selamat siang King Richard. King Richard nih. siang. Selamat siang. Ya, gimana Pak King? Ada yang mau ditanggepin? Atau mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Ya, saudara-saudara Muslim juga banyak yang belajar Alkitab, belajar tentang kekristenan, tentang ayat-ayat di Alkitab. Akhirnya tahu di Perjanjian Lama gimana bangsa Israel, bangsa Yahudi, ya. Di Perjanjian Baru bagaimana tentang kedatangan Yesus. Nggak apa-apa, kita diskusi ya, diskusi boleh. Jadi gini, agama itu kan nggak bisa diperdebatkan, tidak bisa diperdebatkan. Kalau didiskusikan boleh. Kalau diskusi juga, biasa kan pasti ini kan ada perbedaan. Kalau sudah nggak bisa, udah kita kembali ke imanan masing-masing. Nggak bisa kita memaksakan atau sampai menghujat, nggak boleh lah. Sih gitu, ya. Jadi kalau orangnya baik, santun, aku lebih santun loh. Tapi, aku tadi dulu, aku yang salah ingat apa gimana King Richard? Tolong diinin. Kayaknya King Richard pernah deh menghujat Nabi waktu aku buka room. If I'm not mistaken ya, apa mungkin saya yang salah ingatan? Pernah. Saya tahu ini orang. Saya tahu Mbak Sarap. sebentar. Kalau di Mbak Sarah aku belum pernah masuk nih di Mbak Sarah nih. Masa? Iya, Tapi Pak King Richard di bawah doang. kalau di room ini seperti Suma, ya kan, Arif, siapa, Rasid, hampir semua lah room oten, room Muslim. Aku masuk. Dulu memang aku penghujat loh. Saya jujur aja ya. Saya lupa itu di roomnya siapa itu. Jadi aku terpancing.
Ya, aku pun juga nggak serta-merta menghujat begitu kalau tidak dimulai dulu. Ya sudah kita saling menghujat. Tapi setelah itu, sejak itu aku sudah minta maaf. Aku minta maaf duluan loh. Ya, karena apa gunanya kita ini akhirnya menimbulkan kebencian jadinya kan. Sedangkan di kehidupan nyata saudara-saudaraku banyak Muslim. Saudara adikku saja Muslim loh, adik kandung. Jadi buat apa kita jadi begitu? Akhirnya dari situ aku bikin room netral namanya. Aku ada room, jadi aku masukin di situ diskusi yang santun, yang tidak menghujat, ya. Kalau ada yang menghujat di kick, aku punya room. Tapi ya itulah, kalau room yang netral begitu biasa pengikut yang anggotanya itu paling cuma 10-20 orang, ya kan? Beda kalau di room-room penghujat itu sampai 1K, 2K. Nah, begitu juga di room Kristen. Jujur aku udah kasih tahu juga nggak usah lah kita ini apa saling menghujat saling ini. Dibilang mereka yang duluan bos, mereka yang duluan kita hanya mengkanter. Wah, oke lah kalau dia yang duluan, ngapain kita balas dengan kasih lah. Tuhan kan mengajarkan kasih. Kalau kamu dipukuli, kalau kamu ya biar Tuhan yang balas, jangan kita. Itu hukum kasih pipi kirim, kasih pipi kananmu. Kayak gitu. Tapi ya begitulah ya kejadian apa sekarang lapor-lapor ya kan. Kalau saya sih biarin aja dilapor deh. Kan nanti tuh pengadilannya membuktikan siapa yang betul penghujat, siapa yang tidak. Ya kan? Yang penting Udah. Nggak perlu diskusi dibahas itu. lagi, udah. Nggak perlu dibahas, karena di sini kita bukan untuk membahas tentang masalah Alkitab Ini ya. aku kasih tahu Tadi aja di karena sini tadi kita aku membahas dibilang tentang menghujat. Itu Alkitab makanya nihayah wa aku jelasin bidayah ya, gitu, bukan Bang. untuk membahas tentang Alkitab. Jadi mendingan di skip aja. Silakan Mbak Sarah lanjutkan kitab nihayahnya. Ya silakan. Kita mau bahas Nggak ada tentang masalah apa nih? Tanya aja tentang kekristenan, tanya aja. Kita di sini bukan membahas tentang kekristenan. Oh, ini Sebentar, King Richard. Ini diskusi sebentar. apa? Ya, silakan. Sebentar, saya sering ya, saya nggak pernah ikut lama gitu. Saya cuma lihat aja, karena saya sendiri saya nggak suka perdebatan. Karena kita punya keyakinan dan saya meyakini Betul. bahwa la ikraha fiddin. Jangan dipotong dulu. Tidak ada paksaan dalam beragama gitu ya. Silakan, seperti yang King Richard barusan bilang kan, agama ada perbedaan bisa didiskusikan tanpa hujatan. Tapi apakah kita bisa menahan diri dari hujatan? Gitu kan? Karena kita sendiri dalam kitab kita sendiri dalam Al-Qur'an itu kita diajarkan tidak boleh menghujat, memaki sembahan-sembahan mereka di luar dari Islam. Betul Karena sekali. mereka akan menghujat Allah dengan tanpa ilmu pengetahuan gitu. Hujatan kalian tuh sebenarnya lebih parah dan harus diakuin. Bagaimana Agatha, bagaimana Metatron menghina Nabi kami, menghina Rasul, saya juga marah. Tapi biarkan, udah dilaporin, biarkan hukum yang berbicara. Oke? Yang kedua, karena saya meyakini Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu adalah seorang yang hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Mereka bukan orang-orang yang musyrik, mereka orang-orang Islam. Ya, membawa risalah agama samawi. Diakuin nggak sama King Richard? Kalau nggak diakuin nggak apa-apa. Di kitab kami dijelaskan bagaimana karakter sifat orang Yahudi dan orang Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalian mengatakan, kenapa kita nggak ada juru selamat tiap hari baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalian selalu mengkat kami, mengcounter kami dengan, kenapa Yesus itu jalan yang lurus? Kalian tuh menghujat benar-benar tanpa ilmu loh. Kalian itu mengcounter kami tanpa ilmu loh. Dan kalau dijelaskan juga nggak akan mau percaya. Jadi saya pribadi saya nggak peduli kalian mau percaya, mau enggak dengan dakwah Islam. Saya sudah ceritakan di awal bagaimana Rasulullah itu diajak beribadah oleh orang-orang kafir Quraisy, sepekan ikut ibadah mereka, sepekan ikut ibadah kami. Oke? Dan Rasulullah hari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, aku tidak akan mau. Kemudian turunlah surat. Sebab turunnya Al-Quran, surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Siapa yang ngomong kafir? Allah, bukan kami. Kafir, kita udah jelaskan itu dari dulu-dulu. Kafir itu artinya tertutup, from cover. Cover in English, covering. Kafir, oke? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah yang kamu sembah. Oke? King Richard, landasan dakwah kami 2. Saya jelaskan sekali lagi. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Beda dengan Anda, amanat agung.
Injililah semua yang ada di bumi. Yes or yes, King Richard? Yes or yes? Yes? Yes or yes? Amanat agung. Landasan dakwah kalian adalah amanat agung. Injililah semua yang ada di bumi ini. Iya kan? Terus azan loh. Aku ke distract azan. Azan dulu. Iya boleh. Mute dulu. Ya, baik teman-teman. Saya kantor ya. Saya ambil alih supaya. Iya tahu, saya juga azan. Soalnya di sini udah azan. Udah dari tadi. Ya, begitulah intinya apa ya? Ya itu intinya mah. Intinya jadilah apa ya? Jangan ada embel-embel karena terkadang banyak manusia di luar sana itu ngerasa bahwa dan pertanyaan-pertanyaannya itu yang memang nggak sepantasnya gitu loh. Jadi sudahlah. Kalau memang pengen belajar atau mengabarkan ini ya udah gitu loh. Kakak kecilin aja suaranya biar fokus azan. Razi ngomong. Ya gitu. Mohon maaf ya teman-teman karena wilayah saya sama Mbak Sarah ini berbeda setengah jam dan kebetulan di sini sudah azan tadi jam 11 lewat 20 menit. Jadi Lanjut saya aja. memang di sini sudah asar gitu, asar duhur gitu. Dan di Jawa Barat, Jakarta baru zuhur gitu. Buat netizen yang lagi azan di tempatnya, dikecilin aja suaranya ya. Raji, lanjut. Halo Bang MC, apa kabar? Assalamualaikum abangku. Nah, jadi apa ya? Kuliah Ayyuhal Kafirun itu memang jelas. Kenapa sampai dikatakan orang kafir? Yaitu karena pada zaman dulu bahkan sampai beliau pun menyuruh pamannya Abu Thalib gitu loh untuk membujuk keponakannya. Paman itu otomatis Nabi Muhammad keponakan Abu Thalib ya Mbak Sarah ya. Nah di situ tuh dia bilang katanya cobalah sampai ditawarkan beberapa kayak ditawarkan istri, harta, tahta, jabatan, tapi Nabi tolak. Bahkan ada yang mengatakan kalau nggak salah, walaupun bulan diletakkan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyebarkan Islam. Nah, nanti koreksi ya Mbak Sarah kalau misalkan ada yang salah. Karena saya pernah mendapat penjelasan seperti itu. Adalah, cuman saya lupa di mananya. Disitulah, bahkan sampai dengan cara seperti itu, sampai akhirnya kafir Quraisy itu datang kepada Nabi. Wahai Nabi, gitu kan, maukah kamu beribadah seperti nanti misalkan 1 tahun kamu beribadah kepadaku, menyembah Lata, Manat dan Uzza, 1 tahun saya beribadah kepada Allah. Nah disitulah turun Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bahkan wala antum 'abiduna ma a'bud itu 2 kali karena Allah yakin, Allah tahu bahwa mereka tidak akan pernah beribadah kepada Allah gitu loh. Begitu ayat itu turun. Ya, makanya bahkan ada ayat mengatakan qulu amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum. Nah, nggak ada suaranya. Ya, oke.
Oke Rezi, udah selesai. Sebentar, aku mau selesaikan satu lagi ini ya, sumber dari Quran tentang perbedaan pendapat antara Islam dan Kristen yang sesungguhnya nggak usah dipaksakan, dan saya nggak mau terjebak dalam perdebatan gitu loh. Terjebak dalam perdebatan maksudnya akhirnya kita akan terjerumus ke penghujatan. Karena saya meyakini, Pak Richard, mohon maaf, are you there? Monitor, Pak Richard? Pak Richard, dia ada nggak sini? Nggak apa-apa. Dia nggak di sini nggak apa-apa. Kan ada Saya dengar, 115 iya, juta iya. penonton ya. Saya dengar ya. Jadi Silakan. di surat Al-Baqarah ayat 59 sampai 70. 59 sampai 70 itu bagaimana Allah menjelaskan ketauhidan Nabi Ibrahim dan anak-anaknya. Oke, bagaimana turunnya Injil, bagaimana turunnya Taurat. Ya, itu adalah agama samawi dan mereka adalah orang-orang yang Islam. Islam itu apa sih artinya? Taslim, surrender, berserah diri. Ya, Nasrani itu penolong-penolong Allah. Kenapa jadi Kristen? Kita lihat sejarahnya. Dan saya nggak mau berdebat, silahkan ya mencari. Saya ada datanya, saya bisa bercerita tentang kapan Kristen itu begini semua segala macam. Nggak usah. Silahkan. Kalian masih meyakini Nabi Isa itu sebagai Tuhan, silahkan. Bagi kami, Nabi Isa itu hanyalah seorang anak manusia. Ya, karena Allah sendiri berkata kepada Nabi Isa, apakah kamu menyuruh orang-orang itu untuk menyembah kamu? Tidak. Surat Maryam 30 sampai 33. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba. Qala inni Abdullah. Nabi Isa berkata, saya adalah seorang hamba Allah yang Allah memberikan saya kitab. Ataniyal kitaba. Wa ja'alani nabiyya. Wa ja'alani, dan sudah menjadikan saya, Allah sudah menjadikan saya seorang nabi. Oke, kita lihat surat Al-Baqarah ayat 59. Sesungguhnya penciptaan Isa bagi Allah itu mudah seperti penciptakan Adam gitu loh. Allah menciptakan Adam itu nggak ada ayah, nggak ada ibu, ya kan? Menciptakan Nabi Isa gitu dengan segala mukjizatnya. Yang dikasih mukjizat tuh bukan hanya Nabi Isa aja yang bisa menghidupkan orang mati, yang bukan bisa merubah air menjadi anggur, bisa menghidupkan orang mati pada zamannya. Gitu kan? Jadi sampai di sini, tolong kalau kita mau diskusi, kalian mau bertanya tentang konsep ketuhanan, inilah yang bisa saya berikan. Saya tidak bisa memberikan fatwa-fatwa atau dalil-dalil yang lain, saya hanya bisa memberikan dari Al-Quran gitu loh. Karena sejatinya ahli kitab itu mengenal Nabi seperti mereka mengenal anak-anak sendiri. Sepupunya Khadijah radhiyallahu anha, Waraqah bin Naufal itu adalah seorang Nasrani. Belum ada Kristen, seorang Nasrani yang mengimani, dan tanda-tanda kenabian ada pada Nabi, dan dia berkata, seandainya saya masih hidup, saya akan bersaksi bahwa beliau adalah seorang utusan Allah. Orang Yahudi dikasih sifat hasad sama orang Arab, mereka nggak mau nabinya itu dari kalangan lain di luar dari Bani Israel. Tapi mereka dikasih nabinya dibunuh-bunuhin mulu, tuh karakternya Bani Israel kayak gitu. Bani Israel tuh seperti itu. Jadi, sudahlah, saya tidak mau berdebat pembual fakta nol. Ya, saya tidak mau berdebat tentang konsep ketuhanan. Kalian menganggap Nabi Isa Tuhan, silahkan. Kalian menganggap Tuhan itu 3, silahkan. Saya tidak. Menurut kami, Tuhan itu 1, Nabi Isa itu adalah seorang nabi. That's the point. Oke? Dan Nabi Ibrahim, beserta nabi-nabi Yakub dan anak cucunya, mereka semua adalah orang-orang Hanif, orang-orang yang lurus. Ya, silahkan. Selesai sampai di sini. Oke, boleh saya tanggapi? Ya, silakan King Richard. Ya, oke, makasih. Jadi gini, saya tetap menghargai apa yang Anda sampaikan, apa yang tertulis di Al-Quran, ya kan, dan itu tidak bisa diperdebatkan. Saya setuju. Dan saya menghargai, tidak bisa saya mengoreksi itu keyakinan Anda. Ya kan? Kalau diskusi boleh kita diskusi, tapi kalau sudah menyangkut sesuatu yang ini, wah nggak bisa lagi itu. Aduh sebentar nih, ada telepon masuk ya. Silakan. Saya menjaga ranah diskusi kita sampai di sini aja ya. Kalau kalian udah mulai mengulik-ngulik, mengkritik-kritik, itu bisa berbahaya. Karena dulu juga Nabi mengajak pendeta-pendeta itu, rabi-rabi Yahudi itu untuk bermubahalah.
bermubahalah. Maksudnya siapa yang salah di antara kita, mari kita bersumpah di hadapan Allah, siapa yang salah agar Allah melaknat salah satu di antara kita. Gitu ya. Seperti itu. Karakter-karakter orang munafik itu Allah mention di surat At-Taubah ayat 32 tuh. Mereka hendak memadamkan yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutima nurahu walau karihal kafirun. Mereka tuh mau memadamkan cahaya Allah gitu dengan kata-kata mereka, membelokkan. Jadi saya pribadi, saya nggak kaget. Surat Al-Munafikun menjelaskan orang munafik itu penampilannya, badannya bagus, penampilannya bagus, wangi, bersih. Mereka tuh seakan-akan kayu yang bersandar, hasabam musannadah, husubu musannadah. Koreksi. Seakan-akan mereka adalah kayu yang bersandar. Kata-katanya, gitu kan. Wah, keren banget. Tapi apa yang dibawakan mereka itu semuanya dari hawa nafsunya mereka sendiri, bukan dari Quran gitu loh. Ini kayaknya aku mau sholat dulu. Cok, sholat. Lanjut aja sholat dulu. Silakan di take over ya. Aku matiin kamera ya. Kamera. Ya, Ya. mute kakak. Nah, nggak usah deh, nggak apa-apa sih. Begini aja ya. Jadi Razi coba lihat Razi tugasnya Razi ngelurusnya aku bilang tadi sama karakter mereka surat At-Taubah 32. Ya. Jadi sebenarnya ya karakter-karakter mereka itu udah aku tuh nggak kaget, bukan orang kagetan gitu. Jadi kalau ada orang tiba-tiba baru datang ngomong begini-gini bertentangan dengan Al-Quran, no. Seorang profesor, kalian tahu kan seorang profesor perempuan yang mengatakan bahwa jilbab itu bukan perintah Allah, itu adalah adat istiadat. Kalian tahu siapa orangnya? Ya. Ya, aku sholat dulu ya. Lanjut. Kakak mute nggak? Oh iya, aku mute. Oke, lanjut. Ya, jadi jadi orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani itu ada di Quran surah At-Taubah. Ya, dia mengatakan seperti ini. Sebentar. Wa qalatil yahudu apa ya? Pokoknya dia mengatakan bahwa Uzair ibnullah. Nah, ini siapa dia? Halo Bang Pelik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Silahkan dilanjutkan narasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Ya, sebentar teman-teman ya. Jadi ada di Quran surah At-Taubah yang mereka mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Ya itulah Uzair. Jadi seperti ini bunyinya. Takut salah ya nanti. Ayat berapa ya lupa saya. Nah ini nih. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Isa al-Masih adalah putra Allah. Zalika qauluhum bi afwahihim. Itulah ucapan mereka yang keluar dari mulut mereka. Yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka keliru ucapan orang-orang yang kafir yang terdahulu. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Qatalahumullah, Allah melaknat mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka sampai berpaling. Nah, seperti itu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Nah, mereka menjadikan orang-orang alim atau Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan. Min dunillah, dari selain Allah. Wal Masih ibnu Maryam, dan juga Al-Masih putra Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidak disuruh selain menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia atau selain Allah. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, itu. Ya, sudah jelas. Ya, selamat siang Pak Karen.
Halo, selamat siang. Ya, nah, selamat siang. Nah, tadi terkait orang-orang munafik ya. Di Quran surah Al-Munafikun. Nah, berbunyi seperti ini. Wa idza ra'aitahum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa ayyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum husyubum musannada. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila engkau melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, maka tubuh mereka mengagumkanmu, wa iyyaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka berkata, maka engkau mendengarkan tutur katanya. Ka'annahum husyubum musannada, maka mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Yahsabuna ka'an kulla sayhatin 'alaihim, yang tersandar, mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Humul aduwwu fahdharhum, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Qatalahumullah anna yufakun, mereka berpaling dari kebenaran. Gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada lanjutannya ya. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu yastaghfir lakum rasulullah, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu, ru'usahum, maka mereka membuang muka, wa ra'aitahum, dan engkau melihat mereka, yasudduna wa hum mustakbirun, dan engkau lihat mereka berpaling dan mereka menyombongkan diri. Sawaun alaihim astaghfar lahum am lam tastaghfir lahum, sama aja bagi mereka engkau Muhammad memohonkan ampun untuk mereka atau tidak memohonkan ampun bagi mereka. La yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasikin, jadi mereka itu termasuk orang-orang fasik ya. Nah, seperti itu teman-teman. Silakan Bang Peli, barangkali ada yang mau di ini Bang Peli. Iya, apa yang dipaparkan tadi tentang kemunafikan itu sudah sangat mewakili. Kan bahkan dibuat satu surat Al-Munafikun dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik. Tapi salah satu yang paling menjurus adalah mereka yang menerima sebagian dari para perintah Allah dan meninggalkan sebagian. Bahkan dalam surah yang lain dikatakan, ittahazu aimanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum azabun alim. Orang munafik itu adalah menjadikan keislaman mereka, keimanan mereka sebagai perisai. Padahal mereka menghalang-halangi orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tempat mereka di mana, falahum azabun alim, tempatnya atau ancaman bagi mereka adalah azab yang sangat keras. Ya itu aja, banyak sih ayat-ayat tentang orang munafik. Tapi apa yang dipaparkan tadi sudah sangat luar biasa. Ya, sedikit lagi teman-teman ya. Saya tambahkan terkait tempat dan ciri-ciri orang munafik itu, atau mungkin bisa kita sebut di Quran surah An-Nisa ayat 148 yang berbunyi seperti ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadkhuluna Allah illa qalila. Nah, mana ini tuh? Nah, ini nih.
Muzabzabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Wa may yudlilillahu fala tajida lahu sabila. Ya, sampai ayat 146 atau 147 ya. Sesungguhnya orang munafik itu yukhadi'un Allah, hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri menegakkan salat, maka mereka lakukan dengan malas. Ya. Jadi kalau misalkan orang munafik itu biasanya kalau lagi salat tuh kalau lagi sendiri dia enggak salat, tapi kalau lagi ramah dilaksanakan dengan salat. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah indahnya Islam dan Islam itu luar biasa karena dia memahami di samping memahami isinya dan dia mampu membaca original teksnya ya. Masya Allah. Nah, Ini lanjutannya muzabzabina baina dzalik. Ini Apa? Pak Karin kayaknya teman-teman kita dari Kristen ini siapa tuh ada yang mau ditanyakan, silakan Pak Karin. Ya, gimana host ya? Saya izin dulu sama host lah. Hostnya lagi sholat. Gimana? Ya, silakan lanjut, Bang Felix, Usti Sumaya, silakan lanjut, take over nggak apa-apa, it's okay. Gimana Bang Karen? Selamat siang, ada yang mau ditanyakan? Selamat siang. Ah, lanjut. Saya dengar. Sebentar, Bang Karen boleh open cam sebentar dan perkenalkan di mana Kristen, Muslim. You don't mind, seems to me you are abroad of Indonesia. Am I correct? Astagfirullah. Wow, Saya auzubillah. di Papua. Close the camera. Iya. Close the camera. Saya di Oh ya, Tutup aja Mbak Sarah. Iya. makasih Bang Karen. Oke. Udah. Takut Yes, kan? Bang Makanya. Karen. Terima kasih Bang Karen. Enggak, Bang Karen perlu masih takut. menyimak. Ya. Bang Karen Mbak dari Sarah. Kristen kah? Bang Karen. Iya, saya dari Kristen, iya. Oke. Ada yang mau disampaikan Bang Karen? Silakan. Enggak, saya nyimak aja sama Ustadz Felix ini. Kalau di Islam, Bang Karen, itu sudah sangat jelas dan ayatnya itu spesifik dijelaskan tentang orang-orang yang menutup diri dari kebenaran, yaitu kebenaran Islam. Maka itulah konsep keselamatan yang beramal laksanakan segala kebaikan